Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Etika dan Moral Bisnis. Anggota kelompok kami ada yang pertama Nisa Pramaswari, yang kedua ada saya sendiri Putri Aji Wanasari, yang ketiga ada Salsabila, yang keempat ada Cindy Putri Wayangsari. Yang pertama yang kami bahas yaitu tentang pengertian etika dan moral. Etika dan moral dalam kehidupan manusia dan organisasi adalah dua sisi pada satu keping mata uang. Etika membahas perilaku manusia dan organisasi dari sudut benar atau salah. Sedangkan moral membahas perilaku manusia dengan organisasi dari sudut baik ke buruk. Selanjutnya ada pengertian etika. Etika membicarakan benar salah dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Etika berasal kata ethos atau Yunani, artinya kebiasaan yang membentuk karakter atau watak. Etika adalah studi tentang tindakan, apakah tindakan benar atau salah dari sudut ilmu. Sasaran etika adalah menentukan standar benar salah dari sudut ilmu. Pola pikir etika, objek nyata riset pengetahuan ke teori dan ke ilmu. Selanjutnya pengertian moral. Moral membicarakan baik buruk berdasarkan tradisi atau adat istiadat atau religi atau agama lokal dan agama. Moral dari asal kata mores atau Latin, kebiasaan atau cara hidup. Moral adalah bidang studi tentang kebiasaan sasaran. Moral menentukan standar baik buruk dari sudut adat istiadat atau dari sudut ajaran agama. Pengertian moral harus dibedakan dengan immoral atau amoral dan non-moral. Immoral atau amoral ialah tindakan yang buruk, sedangkan non-moral ialah tindakan baik buruk tidak dipersonalkan. Misalnya minum kopi dengan gula atau tidak. Ini bukan masalah moral, pola pikir moral, adat istiadat, nilai, norma. Selanjutnya perbedaan etika dan moral. Perbedaan etika dan moral terletak pada kondisi masyarakat. Pada kondisi masyarakat tradisional, ukuran perilaku manusia adalah moral, sedangkan dalam masyarakat modern, ukuran perilaku manusia adalah etika. Perbedaan etika dan moral disajikan dalam tabel 18.1. Perusahaan harus beretika dan bermoral. Artinya perusahaan dalam usahanya mencari laba harus berpikir dan berperilaku rasional berdasar ilmu pengetahuan dan berperilaku dan berpikir baik berdasar adat istiadat dan ajaran agama. Perusahaan yang demikian akan dicintai oleh pelanggannya dan masyarakat sekitarnya, sehingga kelangsungan hidupnya terjamin. Perusahaan yang dibenci oleh pelanggannya dan masyarakat sekitarnya akan hancur karena sumber pendapatannya tersumbat dan keberadaannya tidak aman. Pelanggannya pindah ke produk lain dan masyarakat sekitarnya menjadi musuhnya. Perbedaan etika dan moral disajikan dalam berikut. Yang pertama etika yaitu objek nyata, sedangkan moral adat istiadat. Yang selanjutnya etika yaitu teori dan ilmu, moral yaitu nilai dan norma. Yang ketiga etika yaitu benar salah, sedangkan moral baik buruk. Etika pikiran atau otak kiri, moral adalah perasaan otak kanan. Etika rasional, sedangkan moral dogmatis. Dan yang terakhir etika masyarakat modern dan moral masyarakat tradisional. Yang kedua ada moral perusahaan. Dalam dunia perusahaan barat atau dalam sistem ekonomi kapitalis liberal, kaum kapitalis pada umumnya memiliki salah satu dari dua jenis moral, moral deontologis atau moral profesionalisme. Moral deontologi. Moral deontologi menurut Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804 ialah perilaku manusia atau organisasi yang menitik
beratkan pada hukum-hukum atau kaidah kebenaran yang bersifat universal, serta berlaku secara mutlak bagi semua orang. Moral deontologi harus menjadi pedoman kerja bagi pengelola perusahaan. Moral deontologis sebenarnya tidak ada pada perilaku semua orang. Moral tergantung pada masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Moral profesionalisme konsekuensialis. John Stuart Mill menjelaskan, benar atau salahnya suatu perbuatan ditinjau dari akibatnya atau tujuan yang ingin dicapai. Jika tujuan yang ingin dicapai itu bermanfaat bagi orang lain, maka perbuatan boleh dilakukan. Perusahaan dalam mencari laba harus melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain atau pihak lain, seperti konsumen, kreditur, pemilik, masyarakat, dan pemerintah. Moral kaum wirausaha adalah orang yang mencari laba dengan menggunakan kapitalnya. Mengukur baik buruk wirausaha adalah berdasarkan untung rugi, di mana unsur-unsur yang harus dipertimbangkan adalah 1. Barang dagangan atau komoditi harus berkualitas baik dan berharga terjangkau oleh daya beli konsumen. 2. Sistem kerja upayahan harus wajar bisa layak untuk hidup buruh. 3. Persaingan harus terbuka atau fair, tidak boleh menggunakan kekuasaan politik untuk memenangkan persaingan. 4. Akumulasi kapital harus berdasarkan laba ditahan. Tidak boleh mengumpulkan modal melalui manipulasi dan korupsi atau penggelapan pajak. 5. Ekspansi kapital atau modal tanpa bendera. Dengan melakukan ekspansi kapital atau modal tanpa bendera dalam melakukan kapital ke negara lain harus menghormati pemerintah negara tersebut dan harus mengikuti undang-undang negara tersebut dan norma sosial setempat. 6. Perhitungan untung rugi atau benefit cost ratio harus berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Laba yang diperoleh harus dijelaskan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi, misalnya dalam menghitung 1. Laba kotor, penjualan dikurangi harga pokok penjualan. 2. Laba operasi, laba kotor dikurangi biaya usaha. 3. Laba bersih, laba operasi dikurangi beban bunga dan beban pajak. 4. Laba akuntansi, perhitungan laba secara akuntansi. 5. Laba ekonomis, laba akuntansi dikurangi biaya modal. Moral manager, mengukur baik buruk berdasarkan kompensasi dan kemampuan mengendalikan perusahaan. Kemampuan manajemen itu antara lain adalah 1. Profitabilitas, kemampuan memperoleh laba. 2. Likuiditas, kemampuan memenuhi kewajiban. 3. Leverage, kemampuan menaikkan harta perusahaan dengan utang. 4. Aktivitas, kemampuan mengelola harta. 5. Penilaian, kemampuan menaikkan nilai perusahaan. 6. Pertumbuhan, kemampuan menumbuhkan pendapatan dan laba. 7. Kesehatan, kemampuan mengembangkan perusahaan secara kontinu. Moral karyawan, mengukur baik buruk berdasarkan upah yang layak dan perlakuan manusiasi. Jika imbalan layak untuk hidup, karyawan cenderung berperilaku baik dan sebaliknya. Jika mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, karyawan cenderung berperilaku baik dan sebaliknya. Jika mereka dihargai harga dan martabatnya, mereka cenderung berperilaku baik dan sebaliknya. Karyawan hakikatnya bekerja bukan karena merealisasikan bakat dan pengetahuannya, tetapi karena upah. Jika ada tawaran upah yang lebih baik, mereka akan pindah kerja. Mereka ingin jam kerja pendek dan upah layak. Mereka menyadari bahwa hasil kerjanya bukan menjadi miliknya, tetapi milik perusahaan.
Oleh sebab itu mereka 1. Tidak pernah puas karena tidak menikmati seluruh jerih payahnya. 2. Selalu konflik dengan manajemen karena mereka prinsipnya tidak suka diatur. Kepentingan karyawan bertolak belakang dengan majikan, maka sering terjadi mogok kerja. Di samping itu, karyawan memandang manajer sebagai kepanjangan tangan pemilik atau majikan. Oleh sebab itu, mereka tidak pernah membela kepentingannya. Moral pemasok mengukur baik buruk dari ketepatan penyerahan dan kualitas pemasok antara lain adalah 1. Ingin diperlakukan sebagai partner perusahaan yang manusiawi. 2. Ingin dibina secara manajerial dan bantuan modal dari perusahaan yang dipasok. 3. Ingin pembayaran yang tepat waktu. Perusahaan yang memiliki hari depan yang baik adalah perusahaan yang memperlakukan pemasoknya dengan baik, antara lain 1. Membantu kesulitan pemasok, khususnya di bidang keuangan dan waktu penyerahan barang. 2. Membina pemasok menjadi profesional, ada transfer knowledge dan teknologi. 3. Menjadikan mitra perusahaan sejati. Modal kreditur mengukur baik buruk dari kemudahan pemberian pinjaman, besarnya tingkat bunga, dan besarnya angsuran. Perilaku kreditur terhadap debitur antara lain adalah 1. Selalu melihat tingkat profitabilitas dan likuiditas debitur. 2. Membantu debitur jika mengalami kesulitan likuiditas, sedangkan perilaku debitur terhadap kreditur. 1. Harus jujur memberi informasi kondisi keuangannya. 2. Melakukan kewajibannya dengan tepat waktu. 3. Jika ada masalah kesulitan likuiditas, segera didiskusikan. Moral pejabat negara mengukur baik buruk dari segi 1. Keluasan penarikan pajak. 2. Penyediaan infrastruktur perusahaan. 3. Pelayanan perizinan secara cepat. Perilaku pejabat negara seharusnya 1. Tidak menindas pengusaha, karena pengusaha menjadi motor penggerak ekonomi negara. 2. Mengayomi pengusaha agar kondisi perusahaan harmonis. Perilaku pengusaha terhadap negara seharusnya 1. Membayar pajak sesuai dengan kenyataan perusahaan yang dilakukan. 2. Menaati segala peraturan negara. Moral konsumen mengukur baik buruk dari segi 1. Perilaku pembelian. 2. Perilaku pengaduan. 3. Perilaku pembayaran. 4. Loyalitasnya. Keinginan konsumen terhadap penjual adalah 1. Ingin selalu dipenuhi kebutuhannya. 2. Ingin harga yang terjangkau oleh daya belinya. 3. Ingin kualitas produk terbaik. 4. Ingin tersedia produk kapan saja dibutuhkan. 5. Ingin pengaduannya dilayani dengan baik. Moral pelaku monopoli. Baik buruk diukur dari kemampuannya menguasai pasar, bahan baku, teknologi, dan sumber modal. Perilaku kaum monopoli: 1. Ingin menang sendiri. 2. Tidak peduli terhadap kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. 3. Ingin menguasai para birokrat. 4. Ingin menjadikan pengusaha lain atau negara lain menjadi agennya. 5. Ingin memperalat ilmuwan, birokrat, militer, dan politikus. 6. Ingin menguasai dunia. Dampak monopoli adalah 1. Penjajahan di seluruh muka bumi. 2. Kemiskinan, penderitaan sebagian besar umat manusia. 3. Melarikan kapitalis, birokrat, dan komproditor. Moral pelaku pasar bebas. Baik buruk diukur dari 1. Memenangkan persaingan. 2. Kebebasan berusaha. Perilaku pasar bebas adalah 1. Menguasai dunia melalui persaingan. 2. Kolonialisasi primitif. 3. Menghapus batas negara. 4. Globalisme dan globalisasi. 5. Neokolonialisme. Corporate Social Responsibility (CSR). CSR yang selama ini dilakukan oleh korporasi dengan dasar pembiayaan sukarela, voluntari, dan kedermawaan filantropi dianggap tidak efektif.
Demikian dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam pertemuan Global Compact di Geneva, Swiss. Korporasi dianggap tidak mempunyai kepedulian terhadap persoalan sosial seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan community development. Korporasi didirikan untuk memaksimumkan laba, bukan untuk amal sosial. Tanggung jawab korporasi adalah kepada shareholder. Menyalurkan kekayaan korporasi kepada masyarakat adalah tindakan amoral korporasi. Dalam kurung Joel Bakan 2006. Itu artinya CSR merupakan pengkhianatan terhadap hak pemegang saham. Korporasi dilahirkan untuk menjadi spesies yang rakus, tamak, dan egois, lalu terus mengeksploitasi sumber daya hingga semuanya menjadi sampah. Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas merupakan strategi korporasi untuk mencari keuntungan tanpa batas. Ketika berhadapan dengan negara dan rakyat, ia hanya bertanggung jawab pada moral yang disetor. Korporasi harus mengabdi kepada masyarakat karena dibentuk dalam wilayah hukum di mana masyarakat itu berada. Aset korporasi harus dimanfaatkan untuk dua pihak, yaitu untuk mencari laba bagi pemiliknya dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara-negara yang menerima korporasi global seharusnya mempunyai undang-undang yang berisi produk harus ramah lingkungan, buruh harus hidup layak, dan peduli terhadap community development. Korporasi pandai menyuap pejabat negara untuk mendapat izin operasi. Negara hakikatnya adalah pelayan korporasi, bukan pelayan rakyat. Dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek kewajiban dan aspek kepedulian. Jika ditinjau dari aspek kewajiban, CSR harus diatur dengan undang-undang. Jika ditinjau dari aspek kepedulian, CSR tidak perlu diatur dengan undang-undang. Negara-negara industri kapitalis maju pada umumnya mengatur CSR secara internal. Misalnya Australia mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan CSR dan mengatur standarisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM. Kanada mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan, dan penyelesaian masalah sosial. Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, Belanda mengadopsi Code of Conduct City CSR yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan HAM. Seyoknya, CSR ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek substansial dan aspek institusional. 1. Ditinjau dari aspek substansial, masyarakat terkena dampak keberadaan korporasi, maka masyarakat harus dilindungi dengan undang-undang agar lingkungan fisik, sosial, budaya tidak rusak akibat adanya kegiatan operasi suatu korporasi. 2. Ditinjau dari aspek institusional. Negara harus melindungi masyarakat dan korporasi. Masyarakat jangan sampai dirugikan dengan adanya korporasi, dan korporasi harus dilindungi keberadaan secara mitra pemerintah dalam menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat. CSR merupakan ide pikiran yang baik, namun prakteknya bertolak belakang, karena hakikat korporasi adalah mencari laba, bukan pelayan masyarakat. Dalam mencari laba, kadang seringkali mengorbankan lingkungan alam, fisik, sosial, dan budaya. Negara sebagai pelaksana keadilan sosial harus hati-hati dalam menangani CSR. Jika negara selalu pro rakyat dalam pembuatan undang-undang CSR, korporasi akan pergi meninggalkan negara. Jika negara terlalu pro korporasi, rakyat akan melakukan aksi sosial dan politik melawan korporasi. 3. Perusahaan bermoral dan beretika. Dalam perusahaan yang dipertaruhkan tidak hanya nilai material saja, melainkan juga nilai manusiawi, karena berkaitan dengan masyarakat. Kegiatan perusahaan adalah kegiatan manusiawi, maka perusahaan harus dinilai dari sudut pandang moral. Karena kegiatan perusahaan dilakukan dalam lingkungan sosial, maka ia harus tunduk pada moral sosial. Moral harus dibedakan dengan ilmu. Moral adalah pedoman bertindak tentang baik buruk atas dasar ajaran agama dan adat istiadat. Sedangkan ilmu pedoman untuk mengelola alam dan sosial.
Banyaknya bermunculan UU anti KKN di hampir seluruh negara menunjukkan bahwa moral dalam perusahaan merupakan hal yang harus diwujudkan. Wirausaha yang bermoral hidup sepanjang zaman karena keberadaannya diterima oleh masyarakat. Dalam melakukan perusahaan, mereka tidak bertentangan dengan nilai dan norma sosial di mana perusahaan itu dilakukan. Terhadap lingkungan alam, perusahaan harus melestarikannya. Kerusakan lingkungan alam dapat mengakibatkan krisis perusahaan karena sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan lagi. Terhadap lingkungan sosial, mereka harus menjaga keseimbangan sosial, karena lingkungan ini merupakan sumber tenaga kerja, baik buruh maupun manajer. Kerusakan lingkungan sosial menyebabkan krisis sosial, memicu aksi dan revolusi sosial. Di samping itu, perusahaan atau wirausaha atau kaum pemilik kapital harus beretika dalam berbagai kegiatan perusahaan, antara lain dalam kegiatan pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, sosial, dan dalam kegiatan politik. Etika pemasaran, menetapkan dan menilai benar, salah, atau tindakan para pelaku pemasaran dari sudut ilmu gemaran, mulai dari riset pasar, merancang produk, mempromosikan produk, mendistribusikan prak, menetapkan harga jual, melayani purna jual, dan merancang strategi pemasaran. 1. Riset pasar. 2. Merancang produk. 3. Mempromosikan. 4. Mendistribusikan. 5. Menetapkan harga. 6. Pelayanan purna jual. 7. Mengupayakan pelanggan agar tetap menggunakan produk. 8. Merancang strategi pemasaran. Produksi. Manajer produksi harus melakukan tindakan rasional terhadap unsur-unsur yang mendukung proses produksi, yaitu antara lain: 1. Buruh diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai alat produksi. 2. Alat kerja dan metode harus disesuaikan dengan bakat dan pengetahuan buruh. 3. Sasaran kerja (sesuatu yang dikerjakan) harus dapat dikerjakan secara manusiawi oleh buruh. Gambar pola pikir etika produksi. Input terdiri dari material buruh, peralatan, ke proses buruh, metode kerja, ke output, barang jasa, ke pasar, persaingan bebas, monopoli, ke hasil, laba kotor, laba operasi, laba bersih, laba ekonomi. Etika keuangan. Dalam mengelola keuangan, manajer keuangan harus melakukan tindakan rasional terhadap unsur-unsur yang mendukung pengelolaan keuangan, yaitu antara lain: A. Sumber dana atau pembiayaan. 1. Harus diperoleh dengan cara yang wajar, yaitu struktur modal harus ideal, yaitu debit rasio maksimum 50%. 2. Kreditur harus diutamakan kelangsungan hidupnya, pembayaran bunga dan angsuran pinjaman harus lancar. 3. Laba bersih harus disisihkan untuk pengembangan perusahaan. 4. Pemegang dana minoritas tidak dirugikan. 5. Risiko keuangan harus diusahakan sesuai dengan kondisi perusahaan. B. Penggunaan dana investasi. 1. Modal kerja harus cukup untuk membiayai kegiatan operasi. 2. Aktiva tetap harus produktif. 3. Perputaran harta harus tinggi. 4. Risiko operasi harus diusahakan sesuai dengan kondisi perusahaan. 5. Peningkatan pendapatan, revenue improvement, dan pengurangan beban expenses reduction. 6. Economic value added. Etika sumber daya manusia. Dalam mengelola sumber daya manusia, manajemen SDM harus melakukan tindakan rasional terhadap unsur-unsur yang mendukung pengelolaan SDM, antara lain rekrutmen, 2. Keterampilan, 3. Pelatihan, 4. Penempatan, 5. Peningkatan karir, 6. Imbalan, 7. Pemutusan hubungan kerja. Dalam mengoperasikan perusahaan harus melakukan tindakan rasional terhadap unsur-unsur masyarakat yang mendukung operasinya, yaitu antara lain: 1. Pelanggan, kepuasan harga wajar dan kualitas barang baik. 2. Sosial, menjaga lingkungan adat istiadat serta tidak merusak cara berpikir. 3. Politik, tidak merusak mental penguasa politik melalui kolusi dan korupsi. Pola pikir etika perusahaan.
perilaku manusia atau organisasi untuk mencapai tujuan. Kebiasaan yaitu perilaku yang diulang-ulang karena menyenangkan dan menguntungkan. Ke karakter atau watak individu dan masyarakat atau kualitas hidup individu dan masyarakat. Pola perilaku efektif untuk mencapai tujuan. Norma sosial tertulis dan tidak tertulis. Keetika sosial, masyarakat tertutup, masyarakat terbuka. Ke etika perusahaan, masyarakat terbuka. Etika perusahaan, masyarakat terbuka, agraris, dan industri. Pola pikir, etika, dan moral perusahaan. Manusia, moral, perilaku berdasar adat, keyakinan baik buruk, kelaba. Manusia, etika, perilaku berdasar ilmu, perubahan benar atau salah, kelaba. 4. Etika, moral, dan laba perusahaan. Perusahaan yang beretika adalah perusahaan yang semua orang di dalamnya memahami bahwa laba harus diperoleh dengan jalan yang benar. Jalan yang benar dalam kehidupan perusahaan adalah pola pikir dan perilaku semua orang dalam perusahaan, memberi kepuasan pelanggan, dirinya sendiri, dan perusahaan. Perusahaan yang bermoral adalah perusahaan yang semua orang di dalamnya memahami bahwa laba harus diperoleh dengan jalan yang baik. Jalan yang baik dalam kehidupan perusahaan adalah perilaku semua orang dalam perusahaan melakukan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan oleh manajemen. Perusahaan yang memperoleh laba adalah perusahaan yang semua orang dalam perusahaan bekerja efektif, efisien, dan produktif. Mereka mengetahui, memahami, dan menghayati bahwa organisasi tempat kerjanya merupakan sarana untuk mewujudkan bakat dan pengetahuannya. Semua manajer dan pemilik menciptakan situasi yang kondusif dalam perusahaan sehingga buruh bekerja dengan penuh semangat dan loyalitas tinggi. Laba hakikatnya adalah realisasi dan etika dan moral semua orang dalam perusahaan, buruh, manajer, dan pemilik. Laba sebagai realisasi etika dan moral itu diwujudkan oleh pemilik yang berorientasi perolehan laba secara benar, bukan laba hasil manipulasi angka atau laba dari hasil menipu konsumen atau laba dari hasil menghisap buruh. Perolehan laba yang benar itu adalah laba di mana satu hasil pendapatan atas penjualan revenue benar-benar diperoleh dengan cara bisnis yang wajar tanpa merugikan konsumen dan negara. 2. Beban expenses terhadap pendapatan itu benar-benar wajar. Artinya beban pokok penjualan tidak merugikan kepentingan buruh. Beban pemasaran tidak direkayasa, beban umum dan administrasi wajar, beban bunga besarnya wajar, beban pajak tidak merugikan pemerintah atau tidak menipu pemerintah.